kasih Pak Andi, ini pemaparannya enak banget ya. Jadi santai ya, pelan tapi mudah dipahami karena memang style beliau memang pelan seperti ini. Tapi inilah kelebihannya karena enak sekali, mudah kita pahami. Nah, oke ya Pak Andi, ini ada banyak pertanyaan ya, tapi ini akan kita pilih ya. Ini yang pertama dari Mbak Vero ya. Mbak Vero ini masih mahasiswa ya, katanya sudah hampir selesai ya, tapi di masa pandemi Corona ini juga nggak bisa efektif. Nah, Mbak Vero ini ikut dropship Pak, jadi ya semacam itu. Nah, satu yang ditanyakan, apa bedanya dengan Vinggo? Ya, jadi kalau dia dropship ya menurut dia apa yang membedakan Vinggo dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin dropship ya. Nah, terus yang berikutnya dia dapat info kalau Vinggo kan buka di Indonesia kan masih tertunda, ini nunggu istilahnya Pak COVID terkendali. Nah, katanya seperti itu. Nah, yang benar seperti apa ya? Terus ini pertanyaan berikutnya, di Malaysia yang dia katanya juga dengar seperti itu, di Malaysia sudah 1 tahun lebih. Nah, seperti apa ya, terutama ya pasti motivasi dia yang Mbak Vero ini katanya bisa nggak cari uang besar di sini ya, real gitu. Nah, ini pertanyaan Mbak Vero ini saya pilih karena mewakili banyak pertanyaan yang 1, 2 ini banyak sekali yang tanya ya. Mungkin Pak Andi bisa memberikan istilahnya pencerahan untuk Mbak Vero dan pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama. Silakan Pak Andi. Terima kasih Mbak Vero dan teman-teman semuanya, Pak Joyo, terima kasih. Yang ditanyakan oleh beliau adalah sebuah usaha yang sangat bagus. Saya sangat appreciate ya. Jadi dropship itu sebuah usaha, model usaha yang sangat baik. Terus apa bedanya dengan Vinggo? Karena sama-sama baik. Vinggo juga baik, dropship juga baik. Hanya Vinggo apa perbedaannya? Vinggo ini perbedaannya adalah kita tadi udah disebutkan ya, kita nggak perlu ngepakin barang, kita nggak perlu nyetok barang. Terus kemudian kita tidak perlu ngirim dan sebagainya. Kira-kira kalau dropship, Mbak Vero masih ngirim nggak? Masih tentunya. Dan tentu saja ada rasa capek nggak kalau harus ngirim sana, sini, itu butuh waktu nggak kira-kira? Kalau sekiranya kita banyak waktu, silahkan nggak apa-apa. Tapi mohon maaf bagi teman-teman yang memiliki kesibukan luar biasa, apakah Anda itu karyawan, apakah itu Anda memiliki posisi di perusahaan, tentu Anda tidak punya waktu kalau harus melakukan itu. Mungkin ya si Vinggo bisa menjadi alternatif solusinya. Jadi saya kira dua-duanya bagus Pak Joyo, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Terima kasih. Terus mengenai yang kedua tentang dengar-dengar Vinggo launchingnya diundur ya Pak. Betul, tadi udah disampaikan. Sebetulnya rencananya itu dari masuk ke DJTKI, tadi kan legalitasnya teman-teman udah mulai membaca ya. Udah dimasukkan, didaftarkan mereknya ke DJTKI dan sebagainya. Februari 2020 juga sudah diumumkan. Artinya Vinggo itu step by step udah jelas. Udah ada. Udah kelihatan nyata langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk masuk di Indonesia. Tapi karena tiba-tiba bulan Maret ada pandemi, sehingga tidak segampang itu. Otomatis Pak launchingin aja meskipun ada pandemi. Pasti ada banyak pertimbangan. Baik dari pihak manajemen ada pertimbangan maupun dari pihak untuk keamanan dan sebagainya. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan sehingga diundur. Jadi keputusan diundur itu adalah langkah terbaik menunggu saat yang tepat. Jadi bukan dibatalkan, tapi hanya diundur. Menunggu langkah yang tepat. Bagaimana pasnya, kapan waktunya yang paling pas untuk masuk di Indonesia. Tapi teman-teman silakan mulai bergabung dari sekarang pun juga bisa. Meskipun karena menunggu, jadi istilahnya sambil menunggu, kita bisa mulai menjalankan. Jadi sambil learning, sambil doing, Anda sambil menunggu. Begitu nanti perusahaan sudah siap, dan dari pihak kita juga sudah siap untuk di launching. Semoga Anda sudah menjadi AT, teman-teman semuanya. Itu harapannya. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, Pak Andi tadi, di Malaysia seperti apa? Katanya sudah 1 tahun. Oh iya. Pertanyaannya seperti itu.
Mohon maaf, hampir lupa saya. Jadi di Malaysia begini Bapak Ibu. Vingo ini sudah ada di beberapa negara. Salah satunya di Malaysia, di Singapura, dan di Thailand. Saya rasa 3 negara ini regulasinya sangat ketat Bapak Ibu ya. Kalau di regulasi negara yang ketat saja, Vingo itu bisa launching dan berkembang pesat. Ketika perusahaan itu berkembang pesat di sana, kira-kira nanti akan berkembang pesat nggak di Indonesia? Jadi kurang lebihnya aja kita menggunakan analogi. Kalau di sana aja pesat, berarti Indonesia bisa pesat dong Pak. Betul sekali. Salah satu rekan kita itu bisa kita lihat. Anda bisa browsing juga di YouTube Bapak Ibu. Bagaimana teman-teman di Malaysia menjalankan afiliasi Vingo ini. Ada salah satu rekan kami, Mister di sana, sekarang nggak menyebut namanya. Beliau itu memiliki cashback saja lumayan Bapak Ibu. Beliau bergabung itu Desember 2019 dan sekarang itu berarti kurang lebih 8 bulan ya, 9 bulan jalan ini. Tapi beliau memiliki cashback yang lumayan sekali saya kira. Saya pernah ditunjukkan cashbacknya beliau itu udah 900 juta lebih. Kira-kira menarik nggak Bapak Ibu? Wow. Kalau ada sebuah bisnis bisa memiliki cashback seperti itu, tentu menarik sekali. Tetapi sekali lagi kami bukan mengatakan ini mudah banget, ini paling baik. Enggak, semuanya butuh kerja keras. Semuanya butuh kerja keras, tapi yang terpenting kita konsisten dengan bisnis ini, kita percaya dengan orang yang mengajak kita, kita percaya dengan teman-teman kita. Mungkin itu Mbak Vero yang bisa kami sampaikan. Oke, makasih Mbak Vero dan Pak Andi atas informasinya. Ini pertanyaan yang terakhir Pak, ya, jadi ini waktu ternyata lumayan ya, kita nggak terasa, karena enak sekali ya penjelasan Pak Andi. Ini rangkuman dari pertanyaan. Bagaimana Pak Andi dalam waktu cepat mencapai peringkat AT? Nah, strateginya Pak Andi, jadi ini kan situasi bisnis semua yang lain sedang turun. Nah, tapi kenapa justru di Vingo malah cepat, malah naik? Nah, strategi seperti apa Pak Andi? Nah, offline kah, online kah, atau bagaimana ya? Ini rangkuman dari banyak pertanyaan yang menanyakan itu. Silakan Pak Andi. Terima kasih. Kalau kami pribadi, kami belajar kepada top leader kami, terutama Pak Joyo. Kami banyak belajar kepada beliau bagaimana membangun usaha ini. Kami melakukan secara online dan offline, dua-duanya kami lakukan. Online tentu saja ketika kita nanti udah bergabung di sini, kita akan masuk di tim kita akan diajarkan oleh para senior dan para top leader kita, oleh Pak Joyo dan rekan-rekan yang lain, bagaimana membangun usaha ini secara online. Tapi kami juga melakukan secara offline, artinya teman-teman yang kami kenal, kami sampaikan secara langsung, kami ajak ngobrol, kami ajak cerita, kami ajak sharing bahwa peluang usaha afiliasi ini luar biasa banget. Potensinya luar biasa, tetapi dengan modal yang sangat-sangat terjangkau. Pak, terjangkaunya itu seperti apa? Mungkin ada yang pernah bertanya ke kami. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita melihat usaha di luar sana konvensional, membuka kios saja, itu di daerah teman-teman mungkin bisa dicek. Kira-kira nyewa tempatnya aja 1 tahun berapa Bapak Ibu? Mungkin ada yang puluhan juta ya, mungkin ada yang belasan juta. Itu angka yang besar bukan? Itu belum menyediakan produk. Kira-kira menyediakan produk mahal nggak Bapak Ibu? Butuh modal yang luar biasa nggak? Nah, usaha ini, afiliasi Vingo ini modalnya sangat terjangkau. RM99 atau RM199, mungkin kalau dirupiahkan sekitar 500 atau 800 ribuan. Kira-kira terjangkau nggak Bapak Ibu untuk bergabung di usaha ini? Sangat terjangkau. Bahkan mohon maaf, benar-benar ngepres-ngepresnya kondisi kita itu sebetulnya bisa aja pinjam ke teman dan sebagainya. Tapi itu tidak disarankan. Tapi artinya itu sebuah nilai yang terjangkau. Siapapun bisa. Mau mahasiswa pun bisa. Minta orang tuanya misalnya. Tapi ini sekali lagi tidak disarankan ya untuk minta ya. Atau untuk pinjam. Sama sekali tidak disarankan. Tetapi terjangkau gitu maksud kami. Apalagi bagi teman-teman yang sudah bekerja. Anda yang sudah menjadi karyawan, Anda PNS, Anda udah lama kerja di perusahaan misalnya, apapun jabatan Anda, saya rasa nilai 500 ribuan atau 800 ribuan itu sangat terjangkau. Ketika
modal awalnya kita membeli lisensi itu segitu, sangat terjangkau. Dan Anda mendapatkan gift pack, Bapak Ibu, hadiah. Nah, hadiahnya ini menarik karena di tim kita alhamdulillah dibantu oleh Pak Joyo, top leader kita. Alhamdulillah semua gift pack yang ada di tim kita nyampe, Bapak Ibu. Dibantu oleh top leader kita Pak Joyo. Itu menariknya bisnis ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ya bagi saya pribadi dan teman-teman yang belum bergabung, yuk segera bergabung. Segera ambil kesempatan di sini. Segala sesuatu tidak akan kita ketahui bagaimana hasilnya kalau kita tidak mencoba masuk di dalamnya. Selamat mencoba, selamat masuk di dalamnya. Semoga Yang Maha Kuasa memberikan berkah ke kita semuanya. Semoga kita bisa sukses bersama seperti Pak Joyo, top leader kita.